Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya waddin wala ali washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Rizky Wahyudin, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 4, yang mana di saat ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah ilmu fikih saya, yang mana di saat ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman tentang apa yang telah saya pahami, yaitu tentang pembagian dan pengertian hukum syara, yang mana hukum syara itu yaitu hukum yang ditetapkan dalam agama Islam. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian hukum gitu. Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atas yang lain. Sedangkan hukum menurut istilah agama Islam, yaitu atau yang disebut hukum syara, adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan bagi kaum mukallaf. Nah, kaum mukallaf itu yaitu manusia yang sudah bisa dibebani hukum. Contohnya manusia yang sudah berumur 17 tahun ke atas, atau dalam hukum Islam itu disebutnya yang sudah berakal sehat dan baligh gitu loh. Lalu hukum syara merupakan satu nama hukum yang disandarkan pada syariat atau syariah, yakni suatu ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik dalam bentuk tekstual maupun hasil pemahaman ulama. Karenanya juga dikatakan berasal dari Al-Quran dan hadis. Jadi sumber-sumber hukum tersebut itu terciptanya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ulama itu kadang menggali hukum itu tidak sembarangan. Kadang mereka itu mengambil hukum itu sesuai hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, lalu ditentukan juga sumber dalil-dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sebenarnya kalau direnungkan lebih jauh, tidak ada hukum Islam itu ditetapkan sekalipun oleh ulama besar. Yang ada yaitu dikeluarkan. Jadi para ulama-ulama itu hanya mengeluarkan hukum, karena hukum itu sendiri sebenarnya sudah terciptakan sebelum manusia ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya para mujtahid dinamakan penggali hukum, bukan orang yang menetapkan hukum. Nah, selanjutnya yaitu pembagian hukum syara. Hukum syara itu terbagi atas dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Hukum taklifi adalah hukum firman Allah yang menentukan manusia untuk melakukan atau meninggalkan suatu, atau memilih antara berbuat atau meninggalkan. Sedangkan hukum wadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lainnya. Nah, untuk hukum taklifi ini yaitu antaranya seperti wajib. Wajib adalah secara bahasa lah yaitu tetap atau pasti. Sedangkan secara terminologisnya seperti yang dikemukakan Abdul Karim Al-Jaidan, ahli hukum Islam Irak, wajib berarti suatu yang diperintahkan atau yang sudah pasti yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk dilaksanakan oleh orang mukallaf. Apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebaliknya jika tidak dilaksanakan akan diancam dengan dosa, atau bisa disebut juga akan mendapatkan dosa. Nah, ulama jumhur berpendapat bahwa wajib sama dengan fardu. Contohnya sholat 5 waktu kita, yaitu yang sholat subuh, zuhur, asar, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu pembagian hukum itu yaitu mandub atau yang disebut sunnah. Menurut bahasa, mandub adalah sesuatu yang dianjurkan atau yang diharuskan. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Al-Jaidan juga adalah suatu perbuatan
yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di mana akan diberi pahala orang yang melaksanakannya, namun tidak dicela orang yang tidak melaksanakannya atau tidak mendapat dosa bagi orang yang tidak melaksanakannya. Nah, contoh dari hukum mandub ini yaitu seperti puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Lalu contoh lagi hukum syarah yang selanjutnya yaitu haram. Kata haram secara etimologis berarti sesuatu yang dilarang untuk mengerjakannya. Secara terminologis usul fikih, kata haram berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, di mana orang yang melanggarnya dianggap durhaka dan diancam dengan dosa. Dan orang meninggalkannya karena mentaati Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala. Nah, di hukum syara haram ini umat manusia pun sangat dilarang untuk melaksanakannya, dan apabila meninggalkan sesuatu yang bersifatnya haram itu akan mendapatkan pahala. Contohnya dalam Islam tuh dilarang akan melakukan zina gitu. Karena zina itu yaitu berhubungan badan di luar nikah. Selanjutnya yaitu hukum syara yang selanjutnya yaitu makruh. Secara bahasa, makruh berarti sesuatu yang dibenci. Dalam istilah usul fikih, makruh adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, dan jika ditinggalkan akan mendapat pujian, dan jika dilanggar tidak mendapatkan dosa. Contohnya yaitu makan makanan yang bersifatnya bau, karena apabila orang lain di dekat kita itu akan merasa terganggu dan kita akan merasa tidak nyaman, karena kita ini contohnya seperti sudah makan petai gitu kan, kita itu apabila berbicara akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap gitu dan akan mengganggu orang lain. Selanjutnya yaitu hukum syara selanjutnya yaitu mubah. Mubah secara etimologis artinya boleh, atau disebut juga makjun atau yang diizinkan. Secara terminologis ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama usul fikih, yaitu sesuatu yang diserahkan syariat kepada mukallaf untuk melaksanakannya atau tidak gitu. Menurut Imam Al-Shawqani adalah sesuatu yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat pujian. Contohnya seperti kita melakukan tidur gitu, seperti menonton, melamun dan lain-lainnya. Karena sifat seperti itu yaitu sifat bawaan manusia, yaitu sifat yang tidak sengaja dilakukan oleh manusia, namun halnya tidak bisa disebut tidak negatif gitu, malahan berdampak baik kepada diri kita seperti contohnya tidur gitu. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Munjul qala wala tanjir man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.